请问可以请您帮个忙吗？谢谢啦，菲利哥。Hai guys, kembali lagi di Celangan Film. Kali ini aku akan bercerita tentang film yang berjudul I Remember. Film ini mengisahkan tentang seorang cewek yang tiba-tiba kehilangan ingatannya dalam satu hari. Di hari yang sama, seorang cowok culun muncul di depannya. Ia mengaku sebagai pacarnya. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk mari kita simak videonya. Diceritakan seorang laki-laki culun bernama Faili. Dia bekerja sebagai teknisi IT internasional dan selalu lembur di depan komputer. Rambutnya selalu berantakan, meskipun dia seorang profesional IT. Saat ini ia bekerja di perusahaan penjual kunci pas, yang seharusnya tidak sesuai dengan bidangnya. Meski begitu, Faili adalah pekerja keras dan sering disuruh-suruh oleh teman-temannya, mulai dari mengambil paket kecil hingga yang terbesar. Di kantor ini, tak seorang pun mengenalnya dan dia hanya dipanggil dengan sebutan IT, atau guru, atau sebutan lainnya. Saat hari ulang tahunnya tiba, ada seorang yang memberikan ucapan ulang tahun kepadanya yang berasal dari perusahaan telepon seluler. Itulah saat Faili merasa dianggap sebagai manusia yang berarti, terlihat saat dibutuhkan dan menghilang saat tidak dibutuhkan. Hari-hari berlalu dan Faili terlihat begitu bermalas-malasan di ruangannya. Tiba-tiba datanglah seorang gadis bernama Kiman yang merupakan karyawan baru di kantor itu. Kiman meminta bantuan Faili untuk memperbaiki komputernya yang rusak akibat ulah rekan kerja sebelumnya. Faili dengan cekatan memperbaiki komputer Kiman sambil memberikan penjelasan yang rumit mengenai masalah yang terjadi. Meskipun Kiman terlihat sedikit bingung dengan penjelasan itu, Faili berhasil menyelesaikan masalah itu dan menyelamatkan data komputer Kiman. 其实消失的文件就被全面被激活之后，就应该能理解我了。 Setelah itu mereka pun berpisah dan Kiman mengucapkan terima kasih kepada Faili sambil menyebut namanya. Momen ini membuat Faili merasa senang karena bukan sebagai manusia tidak berguna. Akhirnya ada yang mengetahui namanya. Setelah kejadian itu, Faili mulai memperhatikan semua kegiatan Kiman di kantor. Kiman terlihat sangat cepat berbaur dengan teman-temannya dan tampak lebih serius dalam bekerja daripada yang lainnya. Pada hari ke-43, Faili melihat Kiman yang sedang bermain game Shopee dan merawat tanaman di dekatnya. Faili juga mengetahui bahwa Kiman menyukai lagu-lagu lama dalam bentuk CD dan ingin melihat Aurora bersama dengan pacarnya di masa depan. Meski begitu, ia tetap memperhatikan Kiman dengan penuh perhatian. Namun pada hari 255, Faili sedih ketika melihat Kiman bersama dengan seorang pria. Meski demikian, Faili tetap memperhatikan Kiman dengan setia, meski ia terlihat selalu tersenyum. Hari demi hari berlalu, kehidupan Faili tidak berubah. Ia masih diabaikan dan bahkan ditugaskan menjadi badut promosi oleh kantornya. Suatu hari, kantor mengadakan liburan ke Finlandia. Semua karyawan sangat antusias tentang hal itu, kecuali Faili. Ia terlihat gelisah karena memikirkan masalah yang sedang dialami oleh Kiman. Sesampainya di Finlandia, Faili langsung disuruh menjadi fotografer untuk teman-temannya. Sementara itu, Kiman pun memiliki daftar tempat yang ingin dia kunjungi di Finlandia. Ia ingin mengunjungi tempat-tempat yang ia sukai. Setelah berhasil mengunjungi semua tempat dalam daftar itu, rombongan perusahaan istirahat sejenak di sebuah sauna terkenal di Finlandia. Rekan kerja Faili seringkali memukul kepalanya karena ia lamban dalam melakukan tugas. Karena terlalu asik bermain HP, Faili tanpa sengaja masuk ke ruangan yang salah dan melihat tanda lahir milik Kiman yang berwarna merah. Karena takut dikira mengintip Kiman yang sedang sauna, Faili langsung kabur dari tempat itu. Saat sedang berada di sauna, Faili mendengar bahwa besok adalah hari terakhir rombongan itu untuk melihat Aurora. Kiman merasa sedih ketika mengetahui bahwa Aurora belum terlihat di kota tempat mereka berada. Akhirnya, ia menemukan informasi bahwa Aurora akan muncul di suatu kota di negara itu. Dengan harapan baru, Faili mulai mencari Kiman di sekitar kota. Namun dalam pencariannya, ia malah menemukan Kiman menangis sendirian di sebuah tangga. Kiman tampak terhanyut dalam kesedihan. Ia memegang HP-nya sambil melihat bahwa Aurora masih belum terlihat di malam itu. Saat kejadian tersebut, Kiman semakin tertutup dan mengisolasi diri. Ia bahkan tidak terlihat berada di antara teman-temannya ketika mereka menikmati waktu bersama bos mereka yang mengajak anaknya liburan. Namun di malam hari, Faili masih terus mencari Aurora.
Tiba-tiba ia menerima notifikasi di HP-nya bahwa Aurora terlihat di sekitar wilayah itu. Ia berdoa agar permintaannya terkabulkan, yakni ia ingin bisa bersama Kiman meskipun hanya sehari saja. Hari berganti dan terlihat rombongan perusahaan mulai meninggalkan hotel. Teman-teman Feili membicarakan bahwa Kiman tidak ikut rombongan karena dia ingin melihat Aurora sendirian. Merasa tidak tega, Feili memutuskan untuk tinggal di hotel dan menemani Kiman. Feili pun bergegas mencari Kiman di sekitar hotel, tetapi ia tidak berhasil menemukannya. Hingga suatu ketika, ia menemukan selembar catatan yang ingin dikunjungi oleh Kiman. Tanpa ragu, Feili segera memungut kertas itu dan mulai mencari petunjuknya sampai akhirnya terjatuh dan membuat kacamata Feili terbelah menjadi dua. Feili terus mencari petunjuknya hingga malam hari dan meminta bantuan warga sekitar. Mereka lalu bersama-sama mencari petunjuk, tetapi hasilnya nihil. Di saat yang sama, regu penyelamat datang dan menyelamatkan Kiman yang terjatuh dan tidak sadarkan diri. Di sini, ternyata Kiman mencoba untuk bunuh diri. Di rumah sakit, Feili menjaga Kiman sampai ia pulih. Namun, ketika Kiman akhirnya sadar, dia tidak ingat mengapa dia berada di rumah sakit dan bahkan tidak mengenali Feili sama sekali. Tetapi dokter menjelaskan bahwa kondisi Kiman adalah kehilangan ingatan sementara yang disebabkan oleh trauma dan perubahan lingkungan yang mendadak. Meskipun ingatan barunya hilang, kenangan lamanya masih ada dan tersimpan di otaknya. Awalnya Feili panik dengan kondisi ini, namun setelah dia mengetahui bahwa hilangnya ingatan tersebut hanya berlangsung selama 1 hari, she will forget everything about today. All we have to do now is relax. Everything will be fine. Hari berganti dan Feili mengantarkan Kiman keluar dari rumah sakit. Saat mereka berjalan dan ia pun bertanya mengapa mereka bisa pergi liburan bersama, Feili teringat permohonannya kepada Aurora dan memutuskan untuk berpura-pura menjadi pacarnya yang bernama Dou Peng. 难道你是我男朋友啊？我想和他在一起。第二个答案。但我真的不记得你这个男朋友啊。 Meskipun Kiman ragu, dia tetap memutuskan untuk mengikuti Feili. Mereka berdua meninggalkan rumah sakit dan memulai petualangan mereka. Kiman masih sulit menerima bahwa orang culun yang ada di sampingnya adalah pacarnya. Ketika waktu terus berjalan, mereka memiliki waktu 18 jam sebelum ingatan Kiman kembali. Feili memberikan kertas yang pernah disobek di atas gunung. Kiman mengakui bahwa tulisan di kertas itu adalah miliknya. Tetapi dia bertanya, mengapa kertas tersebut bisa sobek? Feili dengan jujur menjawab bahwa dia merobek kertas itu sendiri karena marah bahwa Feili akan pergi bekerja dan tidak bisa menemaninya liburan. Dalam perjalanan kali ini, mereka melanjutkan kegiatan yang terdapat dalam catatan Kiman. Berikutnya mereka berencana makan di sebuah restoran yang populer di kalangan anak muda. Namun perasaan tidak menyenangi Feili terlihat jelas dari sikap Kiman. Dengan sinis, Kiman mengomentari wajah culun Feili dan menyebut bahwa hubungan mereka hanya terjadi karena sopan santun Feili. Perkataan itu sangat menyakitkan bagi Feili. Terlihat jatuhnya kertas catatan Kiman di aspal. Akhirnya Kiman menerima tawaran Feili untuk makan di restoran itu dan mereka berdua bergegas menuju restoran itu. Namun ketika mereka sampai di restoran, mereka terkejut dengan harga makanan yang sangat mahal. Setelah meninggalkan restoran, Kiman perlahan mulai menunjukkan bahwa perasaannya berubah terhadap Feili. Dengan menggunakan kereta, mereka berdua pergi ke kota lain demi mewujudkan impian Kiman. Di kereta, Feili terlihat grogi ketika tiba-tiba Kiman tertidur di pundaknya. Ia pun cuma bisa duduk dengan tegap ketika Kiman tertidur. Ternyata mereka berdua datang ke sebuah tempat yang dipenuhi oleh Santa Claus. Di sana, mereka berdua menuliskan sebuah surat yang ditunjukkan untuk Kiman di waktu mendatang. Sewaktu melanjutkan perjalanan, Kiman kembali menanyakan kepada mereka kenapa mereka bisa berpacaran. Dengan jujur, Feili pun menjelaskan mengenai pertama kali ia bertemu. Feili sangat ingat tanggal di mana Kiman pertama kali berangkat kerja, yaitu tanggal 21 Maret 2017.
Di sana, ia membantu Kiman membetulkan komputernya yang rusak. Kemudian karena setiap pagi Kiman tidak mendapatkan tempat parkir, ia pun menjadi tukang parkir supaya ia bisa mendapatkan space buat mobilnya. Bahkan setiap harinya, dia membantu Kiman menyirami tanaman dari Shopee agar dirinya terlihat bahagia. Ia bahkan menyuruh kakak resepsionis untuk memasangkan lagu kesukaan Kiman di dalam lift. Mendengar hal itu dari Feli, membuat Kiman menjadi tambah jatuh cinta kepadanya. Perjalanan mereka berdua kembali dimulai. Kali ini mereka terlihat meluncur dengan kereta yang ditarik dengan rusa, membeli souvenir, memancing ikan di sungai yang membeku, dan menolak untuk masuk ke dalam kolam yang dipenuhi dengan balok es. Di sana, ia lalu mencentang list tempat yang ingin Kiman kunjungi. Hingga pada akhirnya, HP milik Kiman yang rusak tiba-tiba hidup dan melihat foto Dopeng yang asli. 这人是谁啊？想起来了，你那天给我看那个合照，他也站我旁边啊。修电脑的。 Padahal yang sebenarnya itu adalah pekerjaan asli dari seorang Feli. Saat itu salju turun semakin lebat. Mereka berdua takut kalau mereka gagal untuk melihat aurora bersama. Badai salju membuat semua jalan tertutup dan mobil yang disewakan di tempat tersebut sudah habis. Di tengah badai salju dan rencana mereka yang hampir gagal, terlihat ada SMS yang masuk ke kontak Feli. Ternyata itu adalah ucapan ulang tahun dari sebuah provider internet. Kiman pun pergi mencari kue dan merayakan ulang tahun Feli bersama-sama. Ketika melihat ada orang berciuman, Kiman pun berusaha menggoda Feli untuk menciumnya. Tapi karena di sini Feli orangnya culun, dia tidak peka dan ia malah terlihat gugup sambil meminum seteguk vodka agar dirinya tidak grogi. Ia pun malah menggombal kepada Kiman bahwa dirinya adalah sebuah gunung Everest. 爬珠穆朗玛峰的人，赵希曼，喜欢上你，是我这一辈子做过最危险的事。 Tak disangka, badai salju telah reda. Tapi karena mobil telah habis disewa, mereka pun menyewa sebuah kereta luncur yang ditarik oleh kawanan anjing. Setelah berhasil menemukan kereta, Feli dan Kiman berjalan dengan bahagia. Namun kebahagiaan mereka berakhir ketika Feli tidak sengaja melepaskan tali anjing yang mereka bawa, hingga mereka tersesat ke dalam hutan. Meskipun mereka bertemu dengan beberapa pengemudi bis, namun tidak ada satupun yang mau membantu mereka. Feli merasa putus asa karena waktu yang tinggal kurang dari 6 jam. Namun nasib baik berpihak pada mereka saat mereka bertemu dengan beberapa rombongan Santa Claus. Rombongan Santa Claus mengajak mereka untuk melihat aurora bersama-sama. Kini, keinginan Kiman untuk melihat aurora telah terpenuhi. 那就是极光。我看到了，谢谢你啊。 Di tengah kegembiraan mereka, Feli terjebak dalam lubang yang berisi air es yang dilakukan oleh Santa Claus. Akibatnya ia merasa sangat kedinginan dan hampir saja terkena demam. Namun di saat-saat seperti inilah, Feli mengucapkan kata-kata yang tak disangka. Will you marry me? Hah? Kiman menerima ajakan itu dan mereka memutuskan untuk berpura-pura menikah dengan cincin permen. Saat itu mereka didampingi oleh seorang sinterklas yang membawa keceriaan pada momen bahagia itu. Feli juga memberikan Kiman sebuah hadiah, yaitu sebuah CD dan CD player. Mereka pun mendengarkan lagu itu dan terus bersenang-senang hingga masuk ke sebuah hotel. Namun saat berada di hotel, mereka hampir saja berciuman. Tapi karena Feli tidak ingin terus-terusan menyamar sebagai Dopeng, akhirnya dia memutuskan untuk mengatakan fakta sebenarnya tentang apa yang telah terjadi dengan Kiman selama ini. Tentu saja, Kiman sangat marah saat mengetahui hal itu. Dan tanpa berpikir panjang, ia segera mengusir Feli dari ruangannya dan kemudian menelepon seseorang yang bernama Dopeng. Kiman pun terkejut saat mengetahui bahwa pacarnya ternyata sudah memiliki istri dan anak. Ia pun merenung di depan cermin dan memikirkan kembali apa yang telah terjadi. Sementara itu, Feli terlihat mengais sebuah kaset beserta CD player di luar ruangan. Tak disangka, datanglah Kiman untuk meminta penjelasan di sana. Feli pun memberitahu fakta sebenarnya jika Kiman dan Dopeng dekat karena pekerjaan mereka. Sebenarnya Feli sudah tahu bahwa bosnya yang bernama Dopeng sudah berkeluarga
Tapi ia enggan memberitahu Kiman agar dirinya tidak sedih melihat fakta itu. Ternyata awalnya Dofeng emang ingin menyembunyikan bahwa dirinya sudah memiliki seorang istri. Tapi karena mereka ingin ikut liburan bersama Dofeng, akhirnya ia tidak bisa menutupi fakta itu. Feli juga menjelaskan bahwa Kiman pergi ke gunung tidak untuk bermain sky, melainkan untuk merobek kertas list yang ia miliki. Dan kemudian akhirnya diselamatkan oleh Feli. Mendengar pengakuan itu, ia pun tahu bahwa sebenarnya Feli lah yang sangat mencintainya. Akhirnya mereka berdua pun berpelukan dan mengobrol bersama di tengah turunnya salju. Feli pun menjelaskan bahwa ia berani mengatakan bahwa dirinya adalah pacar Kiman karena ia pernah meminta permohonan kepadanya. Hal tersebut membuatnya memiliki keberanian untuk berkata seperti itu. Saat asik mengobrol, Feli pun mengambil sebuah CD dari tumpukan salju dan berkata pada Kiman bahwa ini adalah hadiah untuknya. Sebuah CD yang sudah lama ia cari. Tiba-tiba karena terbawa suasana, Kiman pun mencium Feli dan selanjutnya mereka pun memainkan biang lala sampai malam. Sebelum ingatan Kiman kembali, Kiman pun mempunyai ide supaya Kiman yang asli mencintai pria yang benar-benar menyukainya. Ia merekam kenangan mereka berdua supaya saat ingatan Kiman kembali, ia bisa melihat video itu dan kembali ke pelukan Feli. Di pagi hari ingatan Kiman pun kembali. Ia terlihat bingung kenapa ia bisa sendiri di hotel sementara teman-teman kantornya sudah berada di kampung halaman mereka masing-masing. Di dalam pesawat, ia menghapus semua pesan milik Dofeng dan berusaha melanjutkan kehidupan normalnya. Ia pun mulai memasuki kantornya. Saat ia sedang mencari kabel data di ruangan komputer, ia tidak menemukan Feli yang pernah membantunya mengembalikan data komputer yang pernah hilang. Ia hanya bisa memandang meja Feli sambil memikirkan apakah ada hal yang terlupakan. Saat melihat foto kenangan di Finlandia, tiba-tiba ada sebuah surat yang ditunjukkan kepadanya. Surat itu milik Feli, yang ditulis ketika Kiman kehilangan ingatannya. Ia juga melihat video dirinya yang sangat bahagia, walaupun saat ini dia sebenarnya sedih karena dia memiliki hubungan dengan pria yang telah beristri. Melihat video itu, tiba-tiba saja dia menangis karena di dalam video itu ia terlihat sangat bahagia. Saat sedang asik melihat video itu, datanglah Dofeng. Ia pun sudah tidak peduli dengannya dan pergi meninggalkannya. Tetapi setelah ingatan dari Kiman kembali, ternyata Feli tidak menginginkan video itu diketahui oleh Kiman di masa datang. Ia pun menghapus video pengakuan itu sebelum Kiman menyadarinya dan meninggalkan video yang tersisa agar Kiman bisa melihat dirinya terlihat bahagia dan merasakan bagaimana indahnya hidup. Film pun diakhiri dengan flashback ketika mereka melihat Aurora dalam satu pesawat ketika kembali dari Finlandia. Eits, tunggu dulu. Film ternyata nggak cuma sampai itu saja. Di after credit, ternyata Kiman datang ke sebuah toko reparasi HP agar ia bisa merecovery data yang telah hilang. Dan tak disangka, Feli kerja di toko itu dan memori yang ada di HP Kiman pun dikembalikan. Tentu saja, video pengakuan mereka berdua akhirnya bisa kembali lagi. Dan udah bisa ditebak, setelah itu mereka pun pasti pacaran dan menikah. Dan film pun tamat.